Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala ta'ala fa'tabiru ya ulil absar. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah ini kami mengajak mari kita tingkatkan terus iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ungkapan syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umat manusia ke jalan yang benar, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Dalam kesempatan khutbah siang ini akan saya bacakan sebuah judul khutbah, yaitu berbagai iktibar dalam peristiwa 10 Muharram. Saudara, bulan Muharram bagi kita umat Islam adalah bulan bersejarah yang penuh makna, yang perlu kita sikapi dengan berbagai kegiatan, karena banyak fadilah dan peristiwa yang terkandung di dalamnya. Sejak dari puasa Asyura, peduli anak yatim, menggembirakan keluarga dan lain-lain sebagainya. Bahkan berbagai peristiwa terjadi pada tanggal 10 Muharram sehingga Muharram dikenal dengan bulan Asyura. Asyura dari kata asyarah artinya 10. Peristiwa-peristiwa tadi tidak semestinya kita dinginkan atau kita tinggalkan begitu saja, melainkan perlu kita sikapi. Paling tidak adalah kita jadikan iktibar, pelajaran dalam menjalani hidup ini. Sesuai dengan peringatan Allah dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tabiru ya ulil absar. Ya artinya, maka ambillah sebagai iktibar dalam peristiwa-peristiwa itu, wahai orang-orang yang berakal. Saudara, banyak peristiwa sejarah yang bisa kita jadikan iktibar, di antaranya satu adalah Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Peristiwa ini perlu kita jadikan iktibar betapa lihainya iblis dalam menggoda manusia, sehingga seorang nabi pun dapat tergoda. Untuk itu kita harus waspada terhadap godaan iblis, khususnya melalui minuman memabukkan dan judi sebagai senjata utamanya iblis. Bila kita tergoda oleh iblis sehingga melanggar larangan Allah, kita harus bertaubat betul-betul yang disebut dengan taubatan nasuha. Seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Adapun rintihan doa Nabi Adam alaihissalam dan Hawa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah diabadikan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya artinya, keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, maka bila Engkau tidak sudi mengampuni diri kami dan memberi rahmat pada kami, pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. 2. Nabi Ayub sembuh dari penyakit. Kisah Nabi Ayub alaihissalam perlu kita jadikan pelajaran dalam hal kesabarannya. Nabi yang semula kaya raya diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Anak-anaknya banyak yang meninggal dunia. Kemudian dia diuji lagi kesabarannya dengan menderita sakit kulit selama 7 tahun. Namun segala ujian tetap dihadapi dengan sabar. Setelah beliau berdoa, maka beliau pun dikabulkan Allah dan hentakkan kakinya di atas tanah sesuai petunjuk Allah, dan keluarlah air dari tanah itu, dan setelah mandi dengannya penyakitnya pun sembuh total. Demikian dikisahkan dalam Al-Quran surah As-Sad ayat 42-43. Adapun doa Nabi Ayub ketika menderita sakit yang memuncak diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 83 yang berbunyi,
Wa Ayyuba idz nada rabbahu anni masaniya dzurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika ia berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, saya telah ditimpa kemudaratan. Engkaulah yang Maha Pengasih di antara yang pengasih." Al-Anbiya ayat 83. Setelah sembuh, kekayaannya pun boleh kembali. Dan masih banyak kisah-kisah para nabi yang lain yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Saudara, banyak kegiatan yang pantas kita lakukan di bulan Muharram ini berdasarkan petunjuk agama Islam, antara lain adalah yang pertama adalah berpuasa tanggal 10 Muharram. Puasa tanggal 10 Muharram menurut penuturan Urwah bin Hisham dengan mengambil berita dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa puasa tanggal 10 Muharram itu juga dilakukan oleh kaum Quraisy di zaman jahiliyah karena mereka mengagungkan hari tersebut. Menurut penuturan Sa'id bin Jubair yang terdapat warta dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ketika Rasulullah SAW baru hijrah ke Madinah, didapatkan bahwa orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Alasan mereka adalah karena pada hari itu adalah merupakan hari kemenangan Musa alaihissalam terhadap Fir'aun, maka mereka mengagungkan hari itu dengan berpuasa. Ketika ditanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau menjawab yang artinya, kami lebih layak mengikuti jejak Nabi Musa daripada kamu. Maka Nabi SAW pun menyuruh para sahabatnya supaya berpuasa. Dikuatkan lagi dengan sabda beliau riwayat Muslim yang menyebutkan, afdhalus siyami ba'da Ramadhana syahrul Muharram. Ya artinya, seutama-utamanya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Hadis Nabi menyatakan yang artinya 4 macam yang tak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW, yaitu puasa hari Asyura, puasa hari-hari 10, puasa 3 hari tiap bulan, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Adapun fadilah puasa di hari Asyura disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Shaumu Asyura yukaffirhu sanatan madhiyatan. Ya artinya, puasa pada hari Asyura menghapuskan dosa untuk setahun yang lampau. Hadis riwayat Muslim. Dari keterangan itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa pada setiap tanggal 10 Muharram seyogyanya kita sikapi dengan berpuasa, karena di samping ittiba Rasul juga fadilahnya sangat besar. Yang kedua adalah peduli anak yatim. Bulan Muharram saat yang tepat untuk dijadikan peduli anak yatim. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Abu Lais dari Abbas radhiyallahu anhu telah bersabda, "Man masaha yaduhu ala ra'si yatimin yauma asyura'a rafa bikulli sya'ratin darajatin." Yang artinya, barang siapa mengusap kepala anak yatim pada hari Asyura, akan diangkat derajatnya setiap helai rambut yang diusap 1 derajat. Istilah membelai rambut dalam hadis di atas menurut kami adalah bersifat majazi, bentuk kiasan. Karena biasanya tanda-tanda menyayangi seorang anak adalah dengan membelai rambut mereka. Dengan demikian, yang lebih penting adalah membuktikan kasih sayang kita kepada anak yatim yang bukan berupa belaian rambut, melainkan memberikan apa yang mereka butuhkan. Misalnya santunan makanan, pakaian, perlindungan dan peralatan sekolah, menanggung SPP, ataupun fasilitas-fasilitas yang lainnya. Terlebih lagi bagi mereka yang mau menjadi orang tua asuh anak yatim, mereka akan bersama Rasulullah SAW besok di surga. Rasulullah SAW bersabda melalui riwayat Imam Al-Bukhari sebagai berikut, "Ana wakaful yatim fil jannati hakadha wa asyara bisabbabati wal musto." Ya artinya, aku dan pemelihara anak yatim di surga nanti begini, sambil mengisyaratkan dengan telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Bukhari. Itulah tuntunan Islam dalam memperlakukan anak yatim, anak yang kehilangan pengasuh dan tumpuan kasih sayang selama hidupnya. Alhamdulillah, di Indonesia ini tidak sedikit panti-panti asuhan anak yatim, dan jarang terdengar ada anak yatim yang telantar sehingga mati kelaparan. Yang ketiga adalah menggembirakan keluarga. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW riwayat Baihaqi yang menyebutkan dengan artinya, barang siapa melapangkan atau memberikan sesuatu yang menggembirakan terhadap keluarga dan ahlinya pada hari Asyura, maka Allah akan melapangkan baginya pula pada tahun yang bersangkutan. Pada tahun bersangkutan.
Pemberian ini tidak dibatasi macamnya sehingga kita bebas menentukan benda apa yang akan diberikan. Bisa berupa souvenir, makanan, pakaian, peralatan sekolah atau lainnya, sehingga anggota keluarganya nampak lebih ceria, demikian pula terhadap para ahli atau saudara-saudaranya. Dalam tradisi Jawa, dahulu ada yang diistilahkan dengan bubur suro, yang dibagi-bagikan kepada pada sanak saudara dan tetangganya, atau kalau acara orang Barat mereka mengadakan ulang tahun, seorang dengan memberikan sesuatu yang menggembirakan, hanya waktunya bukan 10 Muharram, melainkan tanggal kehariyaan bagi yang ulang tahun. Demikian yang dapat kami sampaikan melalui khutbah ini. Semoga bermanfaat dan Allah selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jalan Allah fi min ibadihi sholihin wa adkhalana fi jannatin na'im. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin faqur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ala anil musyarakati lisairil bashar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabil mu'tabar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat.